Tenggorokan Kaagang berguling saat melihat Xiao Yan pergi dengan cara yang tidak biasa. Dia membungkuk untuk melihat botol giok di tangannya. Tiba-tiba, dia berlutut dan melakukan yang terbaik untuk bersujud 3 kali ke arah tempat Xiao Yan menghilang. Setelah itu, dia menarik Ling Er dan bergegas menuju tempat perusahaan mercenari pertempuran berdarah berada. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa itu selama dia melakukan apa yang dikatakan Xiao Yan, bahaya yang mereka hadapi akan terpecahkan. Angin liar bertiup di atas lautan pepohonan yang luas, menyebabkan ombak menyapu. Peluit bergemuruh dan menyebar ke seluruh pegunungan. Suara embusan angin tiba-tiba muncul di atas lautan pepohonan. 3 sosok hitam segera menyeberang dari kejauhan. Akhirnya, sosok mereka bergetar dan berhenti di langit sementara mata mereka berulang kali menyapu tempat di bawah mereka. Karena beberapa perubahan medan setelah tidak kembali selama bertahun-tahun, posisi lembah gunung kecil tampaknya sedikit berbeda. Karena itu, Xiao Yan membuang banyak waktu untuk mencari lokasi. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu hutan lebat di bawah. Matanya cerah beberapa saat kemudian. Sayap api di punggungnya mengepak dan dia tiba-tiba terbang menuju area yang terletak di antara beberapa gunung. Akhirnya, Medusa dan Xian dengan cepat mengikuti setelah mengawasi sekeliling mereka sebentar. Beberapa saat kemudian, sosok Xiao Yan muncul di langit di atas puncak gunung. Tatapannya menyapu tempat di bawah, dan dia segera menghela nafas lega. Yang bisa dilihatnya hanyalah lembah gunung tanpa rute di sana. Itu dikelilingi oleh puncak gunung yang muncul di matanya melalui penutup hutan lebat. Tubuh Xiao Yan perlahan melayang ke bawah. Dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun terpencil, dia masih bisa mencium aroma ketenangan yang kental. Aroma obat bahkan lebih kuat di sini daripada di masa lalu. Sepertinya itu adalah tempat harta karun. Mata Xiao Yan mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat ke lembah gunung. Dia berbalik dan melambai ke Medusa dan Xian. Setelah itu, dia mengepakkan sayap apinya dan mendarat di lembah gunung. Tubuhnya perlahan mendarat di salah satu dinding lembah gunung, dan baru saja akan turun ke lembah ketika angin teduh yang mengandung aroma tajam tiba-tiba meletus. Xiao Yan mengedipkan alisnya sedikit. Dia menjentikkan jarinya dan douki hijau giok yang kuat keluar dari jarinya sebelum bertabrakan dengan sosok itu. Ji! Setelah keduanya saling memukul, bayangan hitam itu menjerit dan dengan cepat terbang mundur. Xiao Yan mendongak dan melihat bahwa itu adalah binatang ajaib hitam ramping dengan 2 sayap. Meskipun Magical Beast dipaksa kembali oleh Xiao Yan, dia menolak untuk mundur. Sebaliknya, itu adalah pusaran di langit dan memancarkan gelombang suara mendesis tajam yang dipenuhi dengan ancaman terhadap Xiao Yan. Tanpa diduga, binatang ajaib peringkat 4 benar-benar muncul di tempat ini. Jangan bilang dia tertarik dengan ramuan obat langka ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat binatang ajaib yang ditangguhkan. Dia bergumam sebelum segera menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mengabaikannya, menggerakkan tubuhnya, dan berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke bagian dalam lembah gunung. Mata binatang ajaib yang berlama-lama di langit langsung memerah saat melihat tindakan Xiao Yan. Itu menuduhnya. Nyah! Kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di tanah. Dia mengerutkan kening sebelum melambaikan tangannya. Kekuatan yang kuat pecah dari tubuhnya sebelum dengan kejam memukul kepala Magical Beast, menyebabkan cukup banyak bulu jatuh. Mendesis! Magical Beast mulai panik setelah menerima pukulan berat seperti itu. Dia segera mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Tetap saja, itu tidak hilang. Sebaliknya, dia terus melayang tinggi di langit sambil berulang kali terbang dalam lingkaran. Minum! Tatapan Xiao Yan mulai perlahan menyapu bagian dalam lembah gunung ini setelah memaksa Magical Beast yang mengganggu itu kembali. Namun, tatapannya masih mengamatinya ketika raungan rendah tiba-tiba terpancar dari lembah gunung. Banyak sosok gesit langsung muncul, dan banyak macan tutul hijau tua berbentuk binatang ajaib, dengan penampilan yang sangat ganas dan aura jahat dan ganas, bergegas keluar. Mereka langsung mengepung Xiao Yan. Mereka sebenarnya tahap 4 dari Magical Beast, Wind Leopard Beast. Mereka tidak bisa terbang. Bagaimana mereka bisa masuk lembah ini? Selain itu, ada begitu banyak dari mereka. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat binatang ajaib yang kejam dan tampak jahat yang benar-benar mengelilinginya saat dia berbicara dengan ragu-ragu.
Apa sebenarnya yang terjadi dengan lembah gunung kecil ini selama bertahun-tahun? Dua sosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di samping Xiao Yan sementara yang terakhir tenggelam dalam pikirannya. Hehe, ini tempat yang bagus. Tanpa diduga, tempat sekecil itu benar-benar memiliki begitu banyak kekayaan alam. Selain itu, kepadatan energi di sini juga jauh lebih baik daripada di luar. Murid Xian yang seperti permata menyapu sekelilingnya sebelum dia tertawa dengan wajah penuh kerinduan. Dia memiliki kemampuan khusus untuk mencicipi ramuan obat langka yang memiliki energi kuat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak bisa lakukan. Tatapan Medusa menyapu acuh tak acuh di sekelilingnya dan segera berhenti di Wing Leopard Beast di sekitar mereka. Alisnya berubah vertikal ketika dia dengan dingin berkata, "Pergi." Jeritan yang jelas dan dingin mengandung tekanan yang tidak biasa ketika menyebar. Setiap Wind Leopard Beast yang dia ambil akan mengungkapkan ketakutan di mata merahnya. Mata mereka berjuang sesaat sebelum mereka mengeluarkan raungan lembut beberapa saat kemudian. Mereka melirik pasangan itu lagi sebelum perlahan mundur. Binatang ajaib tahap 4 ini sebenarnya mampu bertahan sesaat setelah menerima stresku. Mereka tampak agak aneh. Medusa dengan lembut berbicara dengan suara agak ragu-ragu saat dia melihat Wind Leopard Beast yang membutuhkan waktu untuk mundur. Dibandingkan dengan kekuatan Douzong, lupakan tentang Magical Beast tahap 4 ini, bahkan Magical Beast tingkat tinggi juga akan melarikan diri dengan menyedihkan di bawah tekanannya. Namun, Wind Leopard Beast ini hanya memilih untuk melarikan diri setelah perjuangan sesaat. Tempat ini bahkan tidak memiliki binatang ajaib di masa lalu. Tanpa diduga itu berubah menjadi tempat berbahaya setelah tidak ada selama beberapa tahun. Xiao Yan tersenyum. Meskipun hatinya terkejut bahwa itu tiba-tiba ada lebih banyak binatang ajaib di lembah gunung kecil ini, dia tidak memikirkannya lebih dalam. Matanya melihat sekelilingnya. Dia segera mengangkat kakinya dan menuju lebih dalam ke lembah pegunungan. Dalam ingatannya, ada sebuah pondok kecil yang tersembunyi di sini. Medusa dan Xian perlahan mengikuti di belakangnya. Tatapan mantan berulang kali menyapu sekelilingnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada yang tidak beres. Xiao Yan dan dua lainnya memasuki bagian dalam lembah setelah berjalan sekitar 10 menit. Mereka menyeka mata mereka dan melihat sebuah gubuk jerami kecil duduk di dalamnya. Beberapa tahun tampaknya tidak menyebabkan kerusakan padanya. Mata Xiao Yan menatap gubuk jerami itu. Dia merasa sedikit sedih ketika dia menghela nafas. Hal-hal yang terjadi di tempat ini beberapa tahun yang lalu masih tercermin di benaknya. Namun, wanita berbaju putih telah menghilang. Xiao Yan akhirnya menenangkan emosi di hatinya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan menuju gubuk jerami kecil. Saat dia mendekat, banyak raungan marah sekali lagi terdengar di lembah gunung. Segera setelah itu, banyak binatang ajaib bergegas sebelum mengitari gubuk kecil itu. Mereka menghadapi Xiao Yan dengan keras saat mereka mengeluarkan banyak raungan. Senyum di wajah Xiao Yan juga perlahan memudar saat melihat aksi Magical Beast. Saat ini, dia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Binatang ajaib ini sepertinya tidak ada di sini mencari makanan. Sebaliknya, mereka tampaknya dibesarkan oleh seseorang di tempat ini untuk menempati lembah kecil ini. Apakah tempat ini ditemukan oleh orang lain? Xiao Yan mengerutkan kening saat pikiran ini terlintas di hatinya. Orang-orang kecil ini benar-benar menyebalkan. Serahkan padaku. Wajah kecil Xian mengerutkan kening saat melihat binatang ajaib berulang kali memancarkan raungan yang mengancam. Dia mendengus dingin dan melangkah maju. Cahaya ungu di matanya yang seperti permata bersinar dan tekanan yang tidak biasa tiba-tiba dilepaskan. Tekanan ini berbeda dengan tekanan yang dilepaskan Medusa dengan mengandalkan kekuatannya. Sebaliknya, tampaknya menjadi salah satu yang melonjak keluar dari darah dan jiwa seseorang. Mata Xiao Yan dan Medusa berkedip dengan kilatan yang tidak biasa saat mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari tubuh Xian. Mereka saling bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Di bawah tekanan yang dipancarkan Xian dari darah dan roh, binatang ajaib yang matanya dipenuhi dengan kilatan tajam segera menjadi diam. Mereka terlihat seperti tikus yang telah melihat kucing saat mereka melarikan diri ke segala arah tanpa ragu-ragu. Mereka tidak lagi berani tinggal di tempat ini. Xian mengangkat wajah kecilnya ke arah Xiao Yan dengan bangga saat melihat ini.
Xiao Yan tersenyum. Matanya menatap tajam ke gubuk jerami kecil sebelum perlahan berjalan di dekatnya. Api hijau giok sebagian terlihat di tangannya yang tersembunyi di bawah lengan bajunya. Berhati-hatilah, kata medus lembut dari belakangnya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berjalan menuju gubuk jerami kecil itu. Beberapa saat kemudian, dia benar-benar berjalan ke depan kabin tanpa kejadian tak terduga yang terjadi. Ketidakpastian melintas di matanya. Tangannya baru saja akan membuka pintu ketika ekspresi Medusa di belakangnya sedikit berubah. Dia bergegas maju dan meraih tangan Xiao Yan. Xiao Yan kaget. Dia menoleh ke Medusa yang menunjukkan sedikit kedinginan di wajahnya yang cantik. Ada racun mematikan di pintu. Mata panjang indah Medusa menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya. Menjadi Medusa, ia berspesialisasi dalam serangan racun. Oleh karena itu, dia jauh lebih sensitif terhadap hal-hal ini daripada Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat mendengar ini. Dia buru-buru mundur sementara tatapannya menyapu sekelilingnya karena terkejut. Matanya semakin gelap. Sepertinya semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan. Lembah gunung ini mungkin telah berganti pemilik selama bertahun-tahun. Medusa sedikit menurunkan matanya. 7 energi berwarna bergerak perlahan di jari-jarinya yang panjang saat ia bersiap untuk menghadapi kejadian tak terduga. Berhati-hatilah. Xiao Yan menarik Xian ke sisinya dan dengan lembut berbicara dengan wajah suram. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat gubuk kecil itu saat matanya menyipit. Lengan bajunya bergerak dan angin kencang keluar dari sudut dan memaksa membuka pintu. Mata Xiao Yan tersapu setelah pintu dibuka paksa. Namun, gubuk kecil itu kosong bahkan tanpa satu orang pun. Jangan masuk ke gubuk. Orang-orang di sini tampaknya berspesialisasi dalam menggunakan racun. Selain itu, racunnya sangat kuat. Bahkan dengan kekuatanmu, akan sangat merepotkan jika kamu menyentuhnya. Medusa melihat gubuk kosong sebelum berbicara perlahan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu semua tempat sebelum dia tiba-tiba tertawa dingin. Jika tuannya tidak mengungkapkan dirinya, aku akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang. Tawa dingin bergema di lembah gunung ini. Karena dinding gunung memantulkan suara, gemanya bahkan lebih keras dari aslinya. Tawa dingin perlahan berhenti. Namun, sosok manusia yang mereka harapkan tidak muncul. Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius. Api hijau tua tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Suara serak tiba-tiba terdengar di lembah ketika nyala api muncul. Jika kamu menghancurkan tempat ini, kalian bertiga bisa tinggal di sini hari ini selamanya. Mata mereka menyusut, Xiao Yan dan Medusa berbalik dan melihat dinding gunung runtuh. Di sana, sosok berjubah hitam muncul dengan aneh.